lagi di Ibadah Online Zaitun Kids bersama Kak Sonia dan Kameliani yang akan menemani teman-teman di rumah untuk beribadah hari ini. Semuanya semangat? Semangat. Aduh, semuanya bersuka cita, amin. 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 Gimana Kak kalau kita panggil pasukan di rumah semuanya? Kita lihat semangatnya ya. Oke, ayo mana-mana posisinya. Ya, kita panggil sama-sama ya Kak. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, semuanya kakak lihat semangat, udah ganteng-ganteng. Puji Tuhan ya. Dan kita sekarang mau ibadah teman-teman. Sebelum kita mulai, yuk semuanya lipat tangannya. Ayo ditutup matanya, kita mau berdoa ya. Semuanya kita berdoa, ikutin kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi ini. Buat pagi ini. Buat sukacita. Buat sukacita. Yang Tuhan beri bagi kami. Yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pagi ini. Pagi ini. Kami bawa hati kami. Kami bawa hati kami. Hidup kami. Hidup kami. Untuk datang sama Tuhan. Untuk datang sama Tuhan. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Kau yang hadir. Kau yang hadir. Di setiap rumah kami. Di setiap rumah kami. Di dalam hati kami. Di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bilang amin. Selamat beribadah pasukan. Tuhan berkati. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak
Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya sehat-sehat bukan? Karena Tuhan kita baik adik-adik ya. Pada pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang Alkitab, yaitu tentang Abraham. Adik-adik, pasti semuanya kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang Abraham bukan? Di sekolah minggu ataupun di sekolah, iya kan? Nah adik-adik, Abraham ini sudah berusia sampai 100 tahun adik-adik. Terus istrinya bernama siapa adik-adik? Iya benar, Sarah namanya. Sarah juga sudah tua. Ya, sudah usianya 90 tahun. Ya, tapi adik-adik mereka belum punya anak. Ya. Jadi mereka sangat sedih adik-adik secara daging ya, belum punya keturunan. Nah, suatu saat adik-adik mereka rindu sekali adik-adik punya anak. Ya. Bagaimanapun ya, pasti semua manusia suka punya keturunan. Nah, sehariannya adik-adik, Abraham ini sangat cinta kepada Tuhan. Sangat taat kepada Tuhan. Cinta firman adik-adik. Abraham ini adalah orang yang suka beribadah adik-adik. Seperti kita ini adik-adik, setiap hari Minggu kita beribadah, berdoa. Jadi kita harus rajin berdoa ya adik-adik. Supaya apapun yang kita minta diberikan Tuhan adik-adik. Nah, suatu saat adik-adik Abraham berdoa dan Tuhan tahu keinginan Abraham dengan Sarah adik-adik. Nah, apapun keinginan kita adik-adik, Tuhan pasti tahu. Tapi bagi orang yang malas berdoa, yang malas beribadah, adapun nanti keinginan kita, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan belum tentu berikan adik-adik. Ya, tetapi bagi anak-anak yang cinta firman, yang percaya kepada firman dan mengikuti jejaknya Tuhan, artinya mengikuti jejaknya Tuhan yaitu taat pada firman Tuhan ya adik-adik, dalam perbuatan, dalam pembicaraan. Nah, jadi kemudian taat ya, dan juga percaya kepada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan ada loh adik-adik bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Dan janji Tuhan itu tidak pernah bohong, pasti adik-adik digenapi. Nah, seperti cerita ini adik-adik, Abraham tadi sudah sangat rindu untuk menggendong seorang anak adik-adik. Apalagi Sarah sebagai seorang ibu adik-adik ya. Teman-temannya adik-adik, tetangganya semuanya sudah punya anak. Tapi mereka belum ada anak ya. Bahkan ada yang mengejek mereka. Enggak punya keturunan, enggak ada anaknya. Itu diejek-ejek adik-adik. Tapi Sarah tetap diam dan berdoa. Setiap hari, setiap malam mereka suami istri tekun berdoa adik-adik. Dan meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka adik-adik. Karena mereka adalah orang-orang yang taat adik-adik. Suatu waktu adik-adik ya, Abraham mendengar suara Tuhan yang mengatakan Abraham itu akan mempunyai seorang anak. Dan juga malaikat pernah bicara kepada Sarah mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak adik-adik. Ya, tetapi secara daging karena usianya sudah 90 tahun dan suaminya 100 tahun, geli rasanya hati Sarah. Makanya dia tertawa adik-adik. Katanya, ya, seolah-olah dia tidak percaya adik-adik. Karena apa? Usianya sudah 90 tahun. Bagi perempuan yang sudah usia 90 tahun itu tidak mungkin lagi punya anak adik-adik. Secara medis ya, logika manusia adik-adik. Makanya
Sarah itu tertawa. Tertawa kurang percaya gitu adik-adik. Nah, jadi tapi Abraham adik-adik ya percaya, benar-benar percaya 100%. Karena sehari-hariannya juga kehidupan Abraham ini dekat sama Tuhan, ya. Sehingga suatu saat Tuhan mengabulkan keinginan mereka adik-adik. Tahu adik-adik, Sarah mengandung adik-adik. Ya. Mengerti mengandung? Hamil adik-adik. Ya. Mengandung dia adik-adik. Senang sekali dia adik-adik. Senang sekali suaminya juga Abraham. Ya. Setelah besar, akhirnya lama-lama menjadi benar-benar mereka sangat bahagia, gembira. Suatu saat di hari kelahiran anaknya, mereka persiapkan semua adik-adik. Puji Tuhan adik-adik. Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka terkabul. Akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki adik-adik. Seperti yang digambar ini adik-adik. Ya. Mereka melahirkan seorang anak. Punya seorang anak laki-laki. Dinamai anak ini Ishak adik-adik. Ya, dinamai Ishak. Nah, setelah itu mereka bersuka cita, ya. Mereka berdua menatap wajah Ishak itu sangat elok rupanya, sangat tampan adik-adik, ya. Karena itu berkat dari Tuhan. Kemudian mereka sekata adik-adik membimbingnya, membesarkan Ishak ini dengan kasih sayang dan firman Tuhan. Setelah besar adik-adik, dia pergi ke gereja dan diajari ayah dan ibunya untuk berdoa, beribadah, sekolah minggu. Dan Ishak ini juga anak yang taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, seperti ayahnya adik-adik. Nah, Sarah adik-adik ibunya sangat bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Tadinya dia tertawa, kurang percaya. Sekarang adik-adik semakin bertambah imannya, semakin cinta Tuhan keluarga ini adik-adik. Nah, tapi adik-adik setelah besar, ada lagi adik suara Tuhan didengar mereka. Karena Tuhan melihat keluarga ini, keluarga yang taat, keluarga yang cinta Tuhan. Nah, Tuhan ingin menguji, ya, ingin mengetes Abraham ini, apakah benar-benar dia masih seperti dulu cintanya kepada Tuhan. Ya. Jangan-jangan setelah ada anaknya, cintanya kepada Tuhan itu berkurang. Nah, makanya Tuhan itu menguji iman daripada Abraham. Kan mau ya gitu ya adik-adik. Di saat kita tidak punya apa-apa, kita katakan sama Tuhan gini, Tuhan Yesus, aku mau dibeliin boneka, aku mau dibeliin mobil-mobilan, aku mau dibeliin sepeda roda, aku mau dibeliin macam-macam, aku mau dibeliin HP gitu. Ya, setelah dibeliin nggak mau lagi berdoa. Ya, kan banyak seperti itu ya adik-adik ya. Setelah dapat, setelah dikasih Tuhan, wah lupa akan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan juga mau menguji iman Abraham. Apakah Abraham ini cintanya sama Tuhan masih seperti dulu atau enggak lagi gitu adik-adik. Nah, sehingga Tuhan mencoba mengujinya. Dengan cara apa adik-adik? Nah, dikatakan Tuhan kepada Abraham begini. Abraham katanya, saya Tuhan. Saya di sini Tuhan, ada apa Tuhan katanya. Nah, persembahkan anakmu kepada saya, anakmu yang sulung itu, anak tunggalmu itu. Adik-adik kan satu anaknya, hanya Ishak, masih satu adik-adik. Disuruh dipersembahkan adik-adik. Nah, persembahkan
buatlah anakmu itu menjadi korban bakaran buat aku, kata Tuhan adik-adik. Ya, pertama sekali didengarnya, wah, anakku, kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Adik-adik, biasanya korban bakaran itu domba. Domba adik-adik disembelih, benar-benar disembelih, dibakar, dikorbankan. Jadi asapnya naik ke surga adik-adik sebagai korban wangi-wangian, ya, menjadi harum, korban yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah sekarang bukan hewan yang disuruh korbankan, bukan domba, tetapi adik-adik tahu adik-adik, anaknya yang satu itu, anak sulung itu, anak tunggal itu disuruh dikorbankan adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Abraham tidak membantah adik-adik, saking taatnya kepada Tuhan. Baik Tuhan katanya, ya, oke Tuhan katanya. Wah luar biasa adik-adik ya. Makanya Abraham cepat-cepat untuk mengumpulkan kayu api adik-adik. Dikumpulkan kayu api setelah banyak, ya, dikatakannya lah kepada anaknya, Ishak anakku katanya. Ya papa katanya. Ayo kita ke Gunung Moria anakku katanya. Ngapain ayah katanya. Ayolah sayang kita mau beribadah di sana katanya. Oh ayo papa katanya. Kita mau membuat korban bakaran untuk Tuhan katanya. Oh iya papa katanya. Iya anakku katanya. Terus ya mereka pergi adik-adik seperti yang digambar ini ya. Coba diperhatikan, mereka pergi dan di perjalanan coba dilihat ya. Nah Ishak sudah membawa kayu api itu adik-adik. Dibawanya ya. Nah tentunya mungkin ada pertanyaan, mamanya mana? Ishak sedih lah secara daging adik-adik. Ya, secara daging pasti sedih. Mungkin tidak tahan mamanya ya melihat. Atau mungkin juga ya ditinggalkan mamanya di rumah karena tidak sanggup untuk melihat. Jadi papa sama Ishak pergi adik ke Gunung Moria. Sampai di situ mereka meletakkan kayu bakar ini adik-adik dan mereka berdua menatap Gunung Moria itu adik-adik seperti gambar ini adik-adik ya. Perhatikan ya. Nah setelah mereka melihat di mana letak yang pas untuk membuat mezbah bakaran itu adik-adik. Nah sehingga Ishak bertanya adik-adik. Ishak tentunya heran. Papa, dombanya mana papa katanya. Iya anakku. Sebentar ya anakku katanya. Sambil Abraham papanya ini membuat mezbah ini, membuat pondok-pondoknya, tempat dibaringkannya nanti anaknya adik-adik. Dan kayu api ini sudah disusunnya adik-adik. Nah setelah itu adik-adik ya diangkat anaknya. Mana dombanya ayah katanya. Ya anakku sebentar katanya. Ya sabar ya anakku katanya. Diangkat anaknya ini. Anaknya juga penurut adik-adik. Ya, anaknya juga penurut. Anak yang taat kepada orang tua. Dia diangkat, diletakkan adik-adik di atas ukupan itu, di atas korban bakaran itu, di atas apa namanya itu ya, tempat untuk dibakar pembakaran itu. Bakaran itu ada tempatnya ya adik-adik, tempat berbaring gitu ya. Seperti di gambar ini diletakkan dia, diluruskan kakinya adik-adik. Dan api sudah dinyalakan adik-adik dari bawah adik-adik. Nah seperti gambar ini. Nah Abraham mengambil pisau adik-adik. Ya, dia mau menyembelih anaknya adik-adik. Benaran adik-adik. Ya, setulus hati daripada Abraham adik-adik. Dia mau menyembelih anaknya itu adik-adik. Ya,
Ternyata adik-adik, dilihat Tuhan ketulusan hati Abraham ini adik-adik. Memang benarnya anakku ini rupanya cinta sama aku. Tidak berubah rupanya hati Abraham ini kepadaku. Sebelum ada pun anaknya, dia taat padaku. Dia selalu mendengarkan perkataanku. Dia selalu menuruti firman kata Tuhan di dalam hatinya adik-adik. Sekarang pun setelah ada anaknya, ku minta anaknya untuk dikorbankan. Ternyata benaran rupanya Abraham mau menyembelihnya. Pikir Tuhan. Memang benar-benar rupanya Abraham ini bukan main-main. Ternyata cinta yang tulus, cinta yang abadi, cinta yang memang benar-benar dari hatinya mencintaiku, kata Tuhan Yesus. Buktinya dia sudah mau menyembelih anaknya. Di saat adik-adik mau menyembelih, benaran mau disembelihnya, terus didengar Abrahamlah suara domba. Ya. Be, be, katanya adik-adik. Ya. Jadi kaget Abrahamnya. Dia menoleh. Terus ke suara yang dia dengarnya ini, yang ngembek-ngembek itu, ya. Dilihatnya adik-adik, ada domba adik-adik yang tersangkut di kayu adik-adik. Terus diambilnya adik-adik. Abraham ini karena dekat sama Tuhan, maka firasatnya pun tajam adik-adik. Orang yang dekat kepada Tuhan adik-adik, orang yang selalu bersahabat dengan Tuhan adik-adik, suara Tuhan kita dengar adik-adik. Firasat kita tajam adik-adik. Nah, ternyata Abraham mengerti adik-adik. Ternyata Tuhan sediakan itu. Bukan anaknya adik-adik. Tetapi diambilnya adik-adik, dilepaskannya tali yang terikat di kayu itu adik-adik. Lepaskannya dan adik-adik diturunkannya anaknya adik-adik. Perhatikan gambar ya adik-adik. Dilepaskannya domba itu adik-adik. Ya, terus anaknya diturunkannya adik-adik dari perapian itu adik-adik. Dan digantikan dengan apa adik-adik? Tentu dengan domba itu adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, domba itulah yang disembelih untuk korban bakaran untuk Tuhan. Nah, adik-adik, dipeluknya anaknya. Ya, dipeluknya, diciumnya adik-adik. Ya, mereka mengucap syukur adik-adik. Mereka mengucap syukur. Nah, dari cerita ini adik-adik kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus harus percaya kepada firman. Yang kedua adik-adik, kita harus taat dan mengikuti apa kata Tuhan. Yang ketiga adik-adik, kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi. Nah, seperti yang digambar yang terakhir tadi, ya. Ishak tidak jadi dipersembahkan, tidak jadi disembelih adik-adik. Nah, karena apa? Tuhan telah melihat keikhlasan hati Abraham. Tuhan telah melihat iman daripada Abraham, sudah dilihat Tuhan bagaimana betapa cintanya Abraham kepada Tuhan. Tuhan telah mengujinya. Tuhan telah mengetesnya dengan benar. Ternyata tidak peduli Abraham itu anaknya kandung pun. Dan anak satu-satunya pun tidak peduli Abraham. Yang penting kalau Tuhan yang meminta diberikan. Karena apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pikir daripada Abraham itu adik-adik ya. Makanya adik-adik, Tuhan senang sekali melihat Abraham. Berarti cinta Abraham ini kepada aku tidak pudar. Pikirnya. Nah, kita pun seperti itu adik-adik. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Ya, kita harus taat pada firman-Nya tadi. Yang kedua tadi apa adik-adik? Kita harus taat dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan dan perintah Tuhan. Yang ketiga, kita percaya akan janji-janji Tuhan.
setiap kita adik-adik ada janji-janji Tuhan loh. Nah, ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi di suatu saat nanti. Percayalah, taatlah kepada firman Tuhan, ya. Rajin berdoa, taat kepada firman Tuhan, rajin beribadah. Taat juga sama orang tua. Amin, adik-adik. Nah, itulah cerita firman Tuhan tadi tentang Abraham ya adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus yang menuntun setiap pengertian kalian. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memberi roh pengertian. Nah, terima kasih adik-adik sudah kita semua mendengarkan ceritanya, dan juga terima kasih papa mama yang sudah ikut mendampingi anak-anak kita. Sampai jumpa adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau seperti Abraham. Kami mau percaya sama firman Tuhan. Kami mau taat sama firman Tuhan dan mengikuti Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami percaya akan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam adik-adik, sampai jumpa. Dadah. Pasukan, sampai di sini ibadah kita pada saat ini. Kakak harap semuanya diberkati, amin. Amin. Yuk kita mau tutup, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur buat kami Tuhan belajar seperti Abraham. Kami dengar-dengaran sama Tuhan, kami mengikuti perintah-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, tolongi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami berikan hati kami Tuhan, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Syukur Tuhan, inilah hidup kami serahkan padamu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oh iya pasukan, jangan lupa untuk terus ikutin ibadah online kita ya. Setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube channel Zaitun Ministry. See you, God bless you pasukan.